Inilah salah satu game fighting yang cukup populer di era 90-an berkat identitas uniknya sendiri. Sekaligus menjadi salah satu game favorit di era dingdong karena gamenya termasuk mudah untuk ditamatkan. Setidaknya selama si operator tidak dengan culasnya menaikkan levelnya di atas normal. Menurutmu lebih culas mana? Operator yang naikin level gamenya atau gamer yang ingin main lama dengan satu koin saja? Coba tulis di komentar. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game World Heroes, sebuah game fighting yang secara konsep termasuk keren, tapi ya begitulah. Game World Heroes adalah salah satu game fighting yang diproduksi dan dipublikasikan oleh Alpha Dance, yang nantinya akan berganti nama menjadi ADK. Ya, game ini dibuat dengan bantuan dari SNK. Tapi untuk kemudahan saya akan menyebutnya sebagai ADK saja, ADK lah tepatnya. Maka nggak heran, untuk versi dingdongnya, game World Heroes yang dirilis pada tahun 1992 ini dirilis untuk perangkat Neo Geo MVS milik SNK. Sedangkan untuk versi konsolnya dirilis untuk Neo Geo AES, Neo Geo CD, Sega Mega Drive, dan Super Nintendo. World Heroes ini adalah game fighting pertama dari ADK setelah sebelumnya Alpha Dance atau ADK ini dikenal karena game-game keren lain seperti Magician Lord, Blues Journey, ataupun Ninja Commando. Oke, kembali ke Rasputin, World Heroes. Konsep dari game World Heroes ini cukup unik, yaitu mempertemukan beberapa tokoh terkenal sepanjang sejarah dunia nyata dalam sebuah game fighting. Memang ada juga game Eternal Champions yang mengusung konsep serupa, tapi perbedaannya, jika Eternal Champions menggunakan tokoh yang benar-benar fiktif dan bukan berdasarkan tokoh dari dunia nyata. Iya, berdasarkan tokoh-tokoh dari dunia nyata dan bukan tokohnya itu sendiri. Karena salah satu alasannya adalah untuk menghindari kontroversi karena menyangkut tokoh bersejarah di dunia nyata. Misalnya karakter bernama Broken yang dibuat berdasarkan sosok Adolf Hitler. Hal unik lain dari game World Heroes adalah gameplaynya yang tersedia dalam dua mode, yaitu mode normal seperti game fighting pada umumnya, dan mode deathmatch yang memberikan jebakan pada arena pertarungannya. Nah, di tempat saya dulu, mode deathmatch menjadi mode favorit para bocil dingdong, termasuk saya. Alasannya bukan karena pengen sok keren atau sok-sokan mencari tantangan ekstra melalui hadirnya jebakan pada arena pertarungan, tapi justru karena ingin main selama mungkin, bahkan sampai tamat cukup dengan satu koin saja. Iya benar, main mode deathmatch menjadi mode paling efisien secara finansial, karena lawan yang dikendalikan oleh komputer pada game World Heroes ini termasuk goblik banget, bener kebangetan pokoknya. Hal ini karena kita bisa memanfaatkan jebakan di sisi arena pertarungan untuk memantulkan diri mendekati lawan, di mana lawan yang dikendalikan komputer akan dengan polosnya mendekat, lalu tinggal kita banting saja. Sudah, lakukan terus-menerus cara seperti ini dan rasakan efisiensinya. Ya, kita memang perlu mengorbankan sedikit nyawa dengan strategi ini, tapi saat lawan terbanting, maka damage-nya itu jauh lebih besar daripada terkena jebakan di arena. Tapi harus saya akui secara jujur bahwa ini adalah cara yang sangat membosankan. Tapi demi menit bermain yang lama dengan modal Rp100, ya kenapa enggak? Secara gameplay, World Heroes menggunakan 3 tombol aksi, yaitu 1 tombol untuk pukulan, 1 tombol untuk tendangan, dan 1 tombol untuk membanting. Nah, sama seperti pada game Art of Fighting, kekuatan pukulan atau tendangan dipengaruhi dari seberapa lama kita menekan tombol pukul atau tendang. Jika kita melakukan tapping, maka akan menghasilkan serangan lemah. Dan jika kita tekan agak lama, maka akan menghasilkan serangan kuat. Ya, cuma ada 2 level kekuatan di sini. Mungkin terpengaruh dari game Art of Fighting, atau malah game Art of Fighting yang terpengaruh dari game World Heroes ini. Nah, gimana menurutmu? Cerita pada game World Heroes yang pertama ini adalah tentang ambisi seorang ilmuwan yang ingin mengetahui siapakah petarung terhebat sepanjang sejarah peradaban manusia. Maka ilmuwan ini pun menciptakan sebuah mesin waktu untuk menjemput tokoh-tokoh petarung yang kuat dari semua era. Tapi tanpa disadari, ternyata ada sosok jahat yang mengamati itu semua. Seorang sosok dari masa depan yang diciptakan oleh seorang ilmuwan jahat, dan dialah yang nantinya akan menjadi raja terakhirnya. Pada game World Heroes pertama ini terdapat 8 playable karakter. Mereka ini adalah Hattori Hanzo. Oh, maaf, salah gambar. Hattori Hanzo ini adalah sosok ninja legendaris dari Jepang. Kalau yang ini kita sudah paham ya, karena sosok bernama Hattori Hanzo ini memang beneran ada dalam sejarah dan sering muncul pada beragam media populer. Kemudian Fuma, kalau yang ini semacam palet swap dari game World Heroes, kayak Ryu dan Ken di game Street Fighter. Kemudian Kim Dragon, seorang ahli bela diri sekaligus bintang film dari Hong Kong. Ya, taulah kalau yang Kim ini berbasiskan dari Bruce Lee. Kemudian Jane the Ark,
tokoh pejuang wanita legendaris dari Prancis yang dibuat berdasarkan tokoh Joan d'Arc. Kemudian ada Jay Karn, tokoh pejuang legendaris dari Mongolia. Kalau yang ini berbasiskan sosok Genghis Khan. Kemudian Muscle Power, sosok penggulat tangguh dari Amerika Serikat yang tampak banget berbasiskan penggulat WCW legendaris yaitu Hulk Hogan. Kemudian Broken, seorang cyborg dari Nazi Jerman yang sengaja dibuat cukup berbeda jauh dari aslinya, yaitu Adolf Hitler untuk menghindari kontroversi. Kemudian ada Rasputin, seorang dukun Mahu yang berasal dari Rusia. Untuk sosok yang satu ini statusnya sama seperti Hattori Hanzo, yaitu menggunakan nama asli dari tokoh yang juga ada dalam sejarah. Kemudian yang terakhir adalah Giges, yaitu sosok raja terakhir yang merupakan buatan dari ilmuwan jahat di masa depan. Secara visual saya suka banget dengan desain setiap karakternya, di mana setiap karakter didesain dengan sangat keren, detail, dan juga rapi. Tak lupa ciri khusus setiap karakter juga ditampilkan dengan sangat baik di sini. Sehingga kita bisa dengan mudah mengenali siapa sih tokoh dalam sejarah yang dijadikan inspirasi desain karakter pada game World Heroes yang pertama ini. Hal itu belum termasuk dengan desain arena pertempurannya, pertarungannya, yang cukup beragam dan tampil dengan detail yang juga menarik, terutama pada desain area mode deathmatch. Sedangkan untuk musiknya, sayangnya menurut saya terasa kurang istimewa, meskipun juga enggak buruk, hanya terasa kurang greget dan kurang memorable. Game World Heroes adalah salah satu game fighting dengan konsep menarik yang pernah saya mainkan. Meskipun secara keseluruhan terasa nggak berada pada tingkatan yang sama dengan game fighting 2 dimensi legendaris lain, seperti Street Fighter ataupun King of Fighter. Saya sendiri memberikan nilai B, bagus tapi kurang maksimal untuk game World Heroes ini. Sehingga meski sempat memiliki beberapa seri, tapi game ini seolah terlupakan oleh banyak orang. Andai game ini di-remake, menurut saya bukanlah sebuah gagasan yang buruk, karena konsep dan mode uniknya itu jarang digunakan pada game fighting yang lainnya. Kalau kamu sendiri apakah pernah memainkan game ini? Yuk cerita di komentar.